Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Susi Retno Utami dari Ekonomi Syariah 6B. Pada kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar dan ruang lingkup kajian sosiologi ekonomi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sementara sosiologi ekonomi adalah ilmu yang mengkaji interaksi sosial masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sosiologi ekonomi penting untuk dipelajari karena kita akan melihat bagaimana kondisi nyata atau realitas dari sosial ekonomi masyarakat. Pada kali ini kita akan belajar dua kajian sosiologi ekonomi. Yang pertama, kajian sosiologi ekonomi klasik, dan yang kedua adalah kajian sosiologi ekonomi kontemporer. Pertama, kita masuk pada pembahasan sosiologi ekonomi klasik, di mana dalam sosiologi ekonomi klasik ada 3 tokoh yang menjadi peletak dasar dari sosiologi ekonomi klasik, yaitu Karl Marx, Max Weber, dan juga Emil Durkheim. Karl Marx berpandangan bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem yang tidak adil, di mana telah terjadi banyak penindasan dan juga eksploitasi yang dilakukan oleh borjuis kepada proletar, sehingga menyebabkan terjadinya alienasi atau keterasingan yang dialami oleh kaum buruh atau kaum proletar. Di dalam buku Ekonomi Politik yang ditulis oleh Deliarnov di tahun 2006, dijelaskan bahwa di dalam sistem ekonomi kapitalis, borjuis itu selalu memperoleh akumulasi modal, sehingga mereka semakin berkuasa dengan kekayaan yang dimilikinya. Sementara proletar itu yang diperoleh adalah akumulasi penderitaan karena berbagai bentuk eksploitasi dan penindasan yang telah dilakukan oleh borjuis kepada kaum proletar. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh borjuis untuk tetap bisa melanggengkan kekuasaannya. Salah satunya adalah melalui pemuka agama. Borjuis memanfaatkan pemuka agama untuk mempengaruhi kaum proletar agar tetap patuh dan menurut pada setiap peraturan yang dibuat oleh kaum borjuis. Melihat hal tersebut, Karl Marx tidak tinggal diam. Dia sangat mengkritisi para pemuka agama pada masa itu. Bahkan, Karl Marx juga selalu berupaya untuk membuat proletar ini menyadari bahwa mereka selama ini telah tertindas dan mereka harus melakukan perlawanan. Dan Karl Marx juga menggagas sebuah sistem ekonomi baru yang sering disebut sebagai sistem sosialis atau Marxisme, di mana di dalam sistem ini kepemilikan alat-alat modal dan juga produksi itu dimiliki secara bersama. Menuju ke tokoh sosiologi ekonomi klasik yang kedua, yaitu Max Weber. Max Weber berpandangan bahwa di dalam ekonomi ada 4 jenis tindakan sosial. Yang pertama adalah tindakan tradisional. Tindakan tradisional ini dilakukan oleh seseorang dengan mempertimbangkan adat, tradisi, atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Orang yang melakukan tindakan ini cenderung tidak memahami fungsi dan tujuan dari tindakan yang dilakukannya. Contohnya adalah upacara adat yang dilakukan untuk memperingati keluarga yang sudah meninggal. Seseorang rela mengeluarkan uang untuk mengikuti upacara adat tersebut, padahal dia sendiri tidak memahami apa maksud dan tujuan yang sebenarnya.
Tindakan yang kedua adalah tindakan afektif. Tindakan afektif ini adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan emosi atau sentimental, di mana seseorang bisa bertindak karena sedang marah, atau karena sedang sedih, sedang bahagia, sedang merasa kasihan, atau bahkan saat seseorang sedang merasakan jatuh cinta. Sebagai contoh, ada seseorang yang melihat seorang pengemis di pinggir jalan. Pengemis itu berpakaian lusuh dan juga compang-camping. Melihat pengemis yang demikian membuat seseorang itu merasa kasihan dan akhirnya memutuskan untuk memberikan sejumlah uang. Tindakan pemberian sejumlah uang kepada pengemis itu merupakan sebuah tindakan afektif karena didasari oleh rasa kasihan. Tindakan yang ketiga menurut Max Weber adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan ini akan dilakukan oleh seseorang dengan mempertimbangkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap penting, wajar, baik, dan memang sudah seharusnya dilakukan. Misalkan seorang mahasiswa di perguruan tinggi yang rela untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk digunakan membeli pakaian dengan model dan jenis tertentu, di mana hal tersebut adalah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau kampus. Maka mahasiswa menganggap tindakan tersebut adalah sebagai suatu tindakan yang wajar untuk dilakukan, sehingga tindakan tersebut masuk ke dalam tindakan rasional berorientasi nilai. Dan tindakan mahasiswa tersebut merupakan tindakan yang mempertimbangkan nilai etika, di mana di dalam tindakan rasional berorientasi nilai ini, nilai-nilai yang dimaksud itu bisa seperti nilai etika dengan contoh yang telah disebutkan, atau juga nilai agama dan nilai-nilai lain yang dianggap penting. Tindakan yang keempat menurut Max Weber adalah tindakan rasional instrumental. Tindakan ini akan dilakukan oleh seseorang dengan berorientasi pada tujuan yang bersifat untung rugi dari segi material. Sebagai contohnya, kita bisa langsung melihat pada praktik kapitalisme, di mana menurut Max Weber begitu banyak perusahaan yang lebih memilih untuk bertindak secara rasional instrumental di dalam kegiatan produksi yang mereka lakukan. Perusahaan yang berorientasi pada untung rugi membuat mereka untuk melakukan penekanan biaya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Penekanan biaya terfokus pada penekanan biaya produksi yang akhirnya direalisasikan dengan mengurangi gaji atau upah yang diberikan kepada proletar, sehingga membuat pekerjaan di dalam kapitalisme seakan menjadi ajang eksploitasi antar sesama manusia. Dalam bukunya yang berjudul The Protestant and Spirit of Capitalism, Max Weber mencoba menjelaskan bahwa agama akan mampu untuk mendorong etos kerja dari para penganutnya, di mana mereka akan bertindak secara rasional instrumental karena menganggap bahwa dengan bekerja keras, mereka telah melaksanakan tugas dari Tuhan. Hal tersebut tentu berbeda dengan pendapat Karl Marx, di mana Karl Marx berpandangan bahwa agama justru menghalangi seseorang untuk berpikir rasional, di mana di dalam kapitalisme, menurut Karl Marx, banyak pemuka agama yang telah dimanfaatkan oleh borjuis untuk menghalangi proletar mendapat hak-haknya secara rasional. Kemudian kita menuju ke tokoh sosiologi ekonomi klasik yang ketiga, yaitu Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, di dalam ekonomi,
ada hubungan antar manusia yang disebut sebagai solidaritas sosial. Solidaritas sosial menurut Emil Durkheim ini terbagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis adalah sebuah hubungan yang mengikat masyarakat secara kolektif dan masih tradisional, di mana masyarakat ini masih melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau secara gotong royong. Hal tersebut tentu berbeda dengan solidaritas organis, di mana solidaritas organis adalah sebuah hubungan yang mengikat masyarakat secara kompleks, di mana orang-orang yang di dalamnya telah memiliki pekerjaan masing-masing atau pekerjaan yang terbagi secara merata dan mereka tidak melaksanakannya secara bersama-sama, tetapi menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan semakin berkembangnya solidaritas organis, membuat Emil Durkheim berpandangan bahwa solidaritas organis mampu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan juga profesionalitas dari para pekerja. Namun di sisi lain, solidaritas organis ini juga akan mampu untuk menghilangkan atau meninggalkan solidaritas mekanis yang artinya akan memperburuk tatanan sosial, di mana setiap individu menjadi tidak memiliki rasa kepedulian terhadap individu yang lain, atau istilahnya adalah telah terjadi yang namanya anomi, yaitu suatu ketidakjelasan antara mana yang baik dan mana yang benar. Bahkan anomi ini juga membuat masyarakat menjadi berpikir tidak sehat dan dapat juga meningkatkan angka bunuh diri karena setiap orang itu menjadi tidak terikat seperti dalam solidaritas mekanis. Dan demikianlah penjelasan terkait kajian sosiologi ekonomi klasik yang di dalamnya lebih banyak dibahas mengenai kegiatan produksi seperti telah terjadinya eksploitasi borjuis terhadap proletar dan juga mengenai hubungan-hubungan yang tercipta atau terbentuk di dalam kegiatan produksi yang melibatkan kaum buruh atau proletar. Untuk yang selanjutnya akan dibahas mengenai kajian sosiologi ekonomi kontemporer. Jika di dalam kajian sosiologi ekonomi klasik yang lebih dibahas adalah mengenai kegiatan produksi yang mana di dalamnya telah banyak terjadi eksploitasi yang menimpa kaum buruh atau proletar, maka di dalam kajian sosiologi ekonomi kontemporer yang akan lebih banyak dibahas adalah masalah-masalah dalam kegiatan konsumsi, yaitu eksploitasi yang menimpa para konsumen. Lalu bagaimana bentuk dari eksploitasi yang dilakukan kepada para konsumen ini? Jadi, eksploitasi kepada para konsumen ini dapat kita lihat ketika konsumen ini selalu melakukan kegiatan konsumsi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Padahal sebenarnya konsumen ini tidak membutuhkan barang yang dikonsumsinya itu. Bahkan konsumen cenderung dirugikan oleh barang-barang yang dikonsumsinya itu. Eksploitasi yang menimpa konsumen ini dapat kita pelajari melalui beberapa pembahasan, yaitu yang pertama adalah komodifikasi. Komodifikasi adalah kegiatan menjadikan sesuatu itu menjadi sebuah komoditas yang bisa diperjualbelikan. Padahal sebenarnya komoditas yang diperjualbelikan ini bukan sebuah komoditas, tapi seolah-olah bisa dijadikan komoditas yang bisa diperjualbelikan dan akhirnya akan bermuara pada perolehan keuntungan. Seperti yang tertulis dalam Jurnal Tablik volume 19 nomor 2 yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul
komodifikasi konten televisi dalam perspektif ekonomi politik media, bahwa komoditas adalah sebuah proses transformasi di mana menjadikan hal-hal yang termuat dalam televisi itu seakan menjadi bernilai untuk dijadikan produk agar dapat dijual dan kemudian dapat mengakumulasikan kapital bagi para kaum kapitalis yang ada dalam dunia pertelevisian. Kemudian yang kedua adalah mengenai masyarakat konsumen, di mana di dalam masyarakat itu konsumerisme itu seakan sudah menjadi budaya atau gaya hidup yang sudah wajar untuk dilakukan. Apalagi di era modern ini, masyarakat itu semakin diberi kemudahan untuk melakukan kegiatan konsumsi. Salah satunya adalah masyarakat diberi kemudahan untuk melakukan pembelian secara kredit atau secara hutang. Selain itu, kemudahan juga datang dari semakin banyaknya shopping mall yang berada di tengah-tengah masyarakat dan itu mudah dijangkau. Dan salah satunya lagi yang mudah dijangkau adalah dengan adanya cyber mall, yaitu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, JD.id, OLX, Tokotok, Bilibili.com, dan masih banyak yang lainnya, yang membuat masyarakat ini bisa berbelanja kapanpun dan dimanapun, bahkan melakukan pembayaran secara kredit. Selanjutnya adalah penerapan prinsip-prinsip McDonaldisasi yang diambil dari perusahaan McDonald, yaitu cara kerja yang diterapkan oleh beberapa perusahaan dengan mengambil prinsip-prinsip McDonald seperti prinsip efisiensi salah satunya, di mana di sini konsumen itu tidak diberikan pelayanan oleh tenaga kerja atau pelayan yang berasal dari perusahaan atau suatu bisnis, namun konsumen itu melayani dirinya sendiri. Namun konsumen itu merasa tidak keberatan atau merasa dirugikan, tetapi konsumen justru menganggap itu adalah hal yang wajar dan lumrah. Padahal sebenarnya ini adalah suatu cara yang diterapkan oleh pihak perusahaan agar mereka itu melakukan penghematan tenaga kerja atau menghemat biaya untuk membayar tenaga kerja. Dan inilah sebenarnya ini suatu bentuk eksploitasi terhadap konsumen karena konsumen diminta untuk melayani dirinya sendiri. Tetapi sayangnya konsumen tidak menyadari hal itu. Untuk yang selanjutnya yaitu hyperrealitas, di mana telah diciptakan suatu simulasi atau diciptakan suatu rekayasa yang seolah-olah itu adalah nyata, itu adalah realita. Dan masyarakat yang berperan sebagai konsumen ini, mereka cenderung tidak mengetahui bahwa ternyata mereka ini telah dimanipulasi gitu. Kondisi ini telah dimanipulasi, tapi mereka tetap saja hanyut di dalamnya untuk melakukan kegiatan konsumsi. Dan bahkan kadang-kadang masyarakat ini sudah tahu, oh itu hanya iklan atau ya itu hanya cara perusahaan untuk memasarkan produknya. Tetapi konsumen ini atau masyarakat ini masih saja melakukan kegiatan konsumsi terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan karena termakan oleh strategi-strategi perusahaan yang telah masuk di lingkup masyarakat itu. Jadi, hyperrealitas ini terjadi karena perusahaan-perusahaan telah menciptakan dunia simulakra yang membuat masyarakat tertarik untuk melakukan kegiatan konsumsi. Dan bahkan masyarakat ini cenderung tidak melakukan perhitungan secara kalkulatif, yaitu tidak memikirkan keuntungan dan kerugiannya. Bahkan masyarakat juga tidak berpikir secara rasional mengenai mereka sebenarnya perlu apa tidak sih untuk mengkonsumsi barang itu. Jadi masyarakat pokoknya ya intinya melakukan kegiatan konsumsi atas barang-barang tersebut, di mana terkadang atau bahkan seringkali masyarakat itu berpikir bahwa merek yang terkenal itu sudah pasti memiliki barang dengan kualitas yang bagus, sehingga mereka rela mengeluarkan uang meskipun harga dari barang tersebut bahkan sangat mahal. Dan demikianlah mengenai pembahasan kajian dalam sosiologi ekonomi kontemporer.
mana telah terjadi banyak eksploitasi sebenarnya yang menimpa konsumen, namun konsumen tidak menyadari hal tersebut. Apalagi di era teknologi yang semakin canggih dan juga mengenai kebebasan dari konsumen untuk melakukan kegiatan konsumsi yang tidak boleh sebenarnya, ya itu hak mereka untuk melakukan kegiatan konsumsi. Kemudian juga adanya globalisasi di mana kita bisa melakukan kegiatan konsumsi tidak hanya di dalam negara saja, tetapi bisa sampai di luar negara atau dari negara-negara yang lain. Ya, mungkin itu ya pembahasan kita pada kali ini mengenai kajian sosiologi ekonomi klasik dan juga kajian sosiologi ekonomi kontemporer yang masuk dalam konsep sosiologi dan sosiologi ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.